Dunia internasional kembali diguncang oleh pernyataan kontroversial dari Washington. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan bahwa Presiden Venezuela Nicolas Maduro telah ditangkap dalam operasi militer berskala besar. Operasi yang diklaim menargetkan jantung kekuasaan Venezuela di Caracas ini disebut berjalan sukses. Trump menyatakan Maduro telah dibawa keluar dari Venezuela. Namun hingga saat ini belum ada konfirmasi resmi dari pemerintah Venezuela. Ketiadaan informasi ini justru memperdalam ketidakpastian. Wakil Presiden Venezuela menyebut pemerintah tidak mengetahui keberadaan Maduro dan istrinya. Di titik ini, satu pertanyaan besar muncul, jika klaim ini benar akan kemana arah konflik global bergerak? Dan yang tak kalah penting, Maduro sebenarnya bukan sosok pertama dalam sejarah yang pernah menjadi target penangkapan Amerika Serikat. Selengkapnya kita bahas dalam Jejak Amerika Serikat Menangkap Pemimpin Negara. Kita ke slide yang pertama. Yang pertama, Nicolas Maduro. Untuk memahami kenapa nama Maduro kini berada di pusat geopolitik dunia, kita perlu melihat lebih dekat posisi Maduro dalam peta konflik panjang antara Venezuela dan Amerika Serikat. Nicolas Maduro selama bertahun-tahun menjadi simbol perlawanan terhadap hegemoni AS di Amerika Latin. Washington menuding Maduro menjalankan pemerintahan otoriter, memanipulasi pemilu, serta melindungi jaringan perdagangan narkoba internasional. AS bahkan menyebut Venezuela sebagai negara narkoba, sebuah label yang secara politik sangat berat. Di sisi lain, Maduro menolak semua tuduhan tersebut. Ia menuding balik bahwa Amerika Serikat berupaya menjatuhkan pemerintahannya demi menguasai cadangan minyak Venezuela yang dikenal sebagai salah satu terbesar di dunia. Klaim penangkapan Maduro jika terbukti bukan hanya akan mengguncang Venezuela, tetapi juga akan menjadi titik balik besar dalam sejarah Amerika Latin modern. Namun sejarah menunjukkan pola seperti ini bukan hal baru. Sebelum Maduro, ada tokoh lain yang pernah mengalami nasib serupa. Dan kasus paling klasik berawal dari negara tetangga di Amerika Tengah. Siapakah dia? Kita akan ke slide berikutnya. Ya, dia adalah Manuel Noriega. Adalah contoh nyata bagaimana hubungan dengan Amerika Serikat dapat berubah drastis. Sebagai pemimpin militer dan presiden de facto Panama, Noriega awalnya memiliki hubungan strategis dengan Washington. Namun ketika Noriega mulai menentang agenda regional Amerika Serikat, menunjukkan sikap anti-Amerika dan dituduh terlibat perdagangan narkoba, statusnya berubah menjadi musuh negara. Pada 1989, Amerika Serikat melancarkan invasi ke Panama. Operasi militer terbesar Amerika Serikat sejak Perang Vietnam, di mana Noriega ditangkap, dibawa ke Amerika Serikat, kemudian juga diajukan ke pengadilan Miami dan menghabiskan tahun-tahun dalam penjara. Kasus ini menjadi preseden penting dalam sejarah geopolitik bahwa Amerika Serikat tak segan menggunakan kekuatan militer untuk menargetkan langsung pucuk kekuasaan negara lain. Nah, jika kita melihat kasus Noriega ini terjadi di Amerika Latin, maka di Timur Tengah dunia menyaksikan skenario yang jauh lebih destruktif. Kita akan ke slide berikutnya. Ya, Saddam Hussein pernah menjadi sekutu utama Amerika Serikat, terutama saat perang Iran dan Irak pada tahun 1980-an. Namun hubungan itu berakhir dan pada 2003 AS melancarkan invasi ke Irak dengan alasan kepemilikan senjata pemusnahan massal. Klaim yang kemudian terbukti tidak pernah ada. Selama 9 bulan setelah invasi, Saddam ditemukan bersembunyi di lubang ataupun di sebuah lubang di dekat Tikrit. Ia diajukan ke pengadilan Irak, dijatuhi hukuman mati dan juga dieksekusi pada tahun 2006. Kejatuhan Saddam tidak hanya mengakhiri kekuasaan seorang presiden, tetapi juga membuka era panjang ketidakstabilan di Timur Tengah. Dampaknya juga masih terasa hingga saat ini. Namun dalam era modern, penangkapan pemimpin negara tidak selalu diawali invasi militer besar. Kadang jalurnya melalui hukum, ekstradisi, dan juga diplomasi yang sangat politis. Dan selanjutnya ada Juan Orlando Hernandez. Juan Orlando Hernandez ini ditangkap pada 2022 hanya beberapa hari setelah lengser dari jabatan Presiden Honduras. Ia diekstradisi ke Amerika Serikat dijatuhi hukuman 45 tahun penjara atas tuduhan korupsi dan juga perdagangan narkoba. Namun pada Desember 2025, Presiden Donald Trump memberikan pengampunan. Langkah ini tidak menyelesaikan masalah, justru memicu kekacauan baru.
Kejaksaan Honduras mengeluarkan surat perintah penangkapan internasional. Kasus ini menunjukkan bahwa penangkapan oleh AS tidak selalu menjadi akhir cerita, tetapi seringkali membuka babak baru ketegangan politik. Ya pemirsa, dari Nicolas Maduro, Manuel Noriega, Saddam Hussein hingga Juan Orlando Hernandez, sejarah menunjukkan satu benang merah. Amerika Serikat memiliki tradisi panjang dalam menargetkan pemimpin negara lain dengan alasan demokrasi, keamanan, atau perang melawan narkoba. Namun dampaknya hampir selalu sama, yakni instabilitas, kekosongan kekuasaan, dan gejolak regional yang berlarut-larut. Kini klaim penangkapan Maduro menjadi bab baru dalam daftar panjang tersebut. Dunia menunggu apakah Maduro akan menjadi nama berikutnya yang resmi masuk dalam sejarah atau justru memicu konflik global yang lebih besar.